Oke guys, balik lagi bersama gue Lipsy Gaming. Di video kali ini gue akan tetap membahas tentang masalah MotoGP guys. Nah yang kali ini akan gue bahas adalah mengenai sirkuit Sepang. Sesuai dengan judulnya, sirkuit Sepang itu banyak menyimpan kenangan dan juga banyak menyimpan tragedi kalau menurut gue. Sirkuit Sepang itu adalah salah satu sirkuit terangker dalam tanda kutip mengenai kesulitan-kesulitan yang ada di sirkuit itu sendiri guys. Nah sedikit aja tentang sirkuit Sepang. Sirkuit Sepang dibangun pada tahun 1999 di atas tanah 260 hektar sisa perkebunan sawit guys. Jadi dulunya perkebunan, mungkin perkebunannya udah nggak ada, langsung dibuat ke sirkuit. Nah sirkuit Sepang ini dirancang oleh arsitek yang bernama Lewis Hamilton. Tapi bukan Lewis Hamilton yang pembalap F1 lo ya, beda. Sirkuit Sepang ini memiliki lintasan 5.543 km dengan keistimewaannya tersendiri adalah 15 tikungan dan 8 trek lurus. Nah, inilah yang membuat dia tuh istimewa. Dalam tanda kutip orang bilang tuh angker guys. Karena sirkuit Sepang ini bisa menampung penonton hingga 30.000 orang. Nah kalau kalian yang dari Indonesia mungkin sering ya, kalau lagi di bulan-bulan balapan, udah mulai musimnya, terus juga pas lagi ada eventnya MotoGP di Sepang, biasanya kan travel di Indonesia tuh bikin tuh tour berangkatnya dari Jakarta, startnya ke Sepang, nonton MotoGP, khusus memang untuk nonton MotoGP. Banyak, kalau mungkin kalian salah satu dari kalian yang udah pernah nonton di Sepang, komentar di bawah ya guys. Nah, banyak kejadian kecelakaan yang terjadi di sirkuit Sepang guys. Seperti yang tadi gue bilang, banyak tragedi, banyak kesedihan atau kenangan yang terjadi di sirkuit Sepang ini. Sirkuit Sepang sendiri memiliki tikungan yang sudah dijinakan atau dianggap angker. Apalagi untuk tikungan yang ke-15 sempat direnovasi guys, malah menjadikannya lebih sulit lagi. Oke, kita nge-rewind aja, kita nginget lagi kejadian-kejadian apa sih yang pernah terjadi di sirkuit Sepang. Yang pertama, kalau kita flashback di tahun 2011, pas itu gue lagi nonton MotoGP-nya. Seorang pembalap kenamaan pada masa itu yang berasal dari Italia yaitu Marco Simoncelli guys, mengalami kecelakaan hingga meregang nyawa di sirkuit Sepang. Kejadiannya itu gimana ya, kalau menurut gue tuh sangat membekas pastinya. Jadi kalian yang hobi MotoGP pada saat tahun-tahun itu, kecelakaannya cukup parah ya. Jadi Marco Simoncelli jatuh dari belakang, Colin Edwards motornya nggak sempet ngindar karena kan jatuhnya pasti tengah-tengah, tabrak lah. Sama Rossi juga jatuh, kena tabrak juga. Rossi nggak bisa ngindar dari motornya Colin Edwards, nabrak juga dia karena tabrakannya sampai dia punya helm lepas guys. Nah itu di tahun 2011. Di tahun 2019 kemarin, kalau boleh kita ingat lagi, bahwa salah satu pembalap dari Indonesia yang sedang membela tanah air kita nih, yaitu Afrizza Munandar, itu juga mengalami kecelakaan dan meregang nyawa di sirkuit Sepang guys. Jangan lupa saksikan tanggal 2-3 November Asia lengkap di sirkuit Sepang International Circuit, dan dukung terus saya dan teman-teman dari Indonesia untuk bisa menjadi juara. race of the 2019 Asia Talent Cup. We are away. Good starts from all the guys inside, but Shani Shimura, he has got the whole
European Championship in the first two. Conservative through the first couple of corners, making sure he didn't get tagged and avoided some drama too early on. Shuni Shimura moved into turn one and has taken the lead. So really impressive stuff from him. He was absolutely lightning quick off the start. Back wheeler number 14 there, that is Shoki Igarashi. They've only started on the front row of the grid with him, and that is the number 4. That is Frison Munendal going up. Matsuyama's inside as well, so he's getting all sorts of B6s for Matsuyama. These sorts of things can happen in the opening laps. Take it steady, keep out of trouble, but then work your way back through the pack. Igarashi goes Igarational on the inside. Not too Igarational, he keeps it upright, has to do all the other right. Oh, we have a crash there. Who's gone down? That looks like it might be Igarational, he keeps it upright, has to do all the other right. Oh, we have a... He get through. I think that's him. The yellow helmet. Yep. So there's the flag. We got a red flag already. The race is stopped. They're coming down before then. So here's Mr. Bukanya dunia balap itu bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bahkan Marc Marquez saja pada saat itu dia ikut mengirimkan pesan belasungkawa untuk meninggalnya Afrizza Munandar. Bapaknya Marco Simoncelli pun ikut bereaksi guys, ikut kehilangan lah, ikut sedih bahwa Afrizza Munandar mengalami kecelakaan dan hingga meregang nyawa juga. Sama seperti anaknya di Sepang ya, sampai dia pernah bilang dia pernah bersama seorang spiritual, kata dia. Katanya Sepang ini sangat angker dan penuh dengan spiritualnya yang tinggi menurut bapaknya Marco Simoncelli. Tapi kalau memang dilihat dari beberapa kejadian, sirkuit Sepang ini memang bukan sirkuit sembarangan. Kejadian yang ketiga adalah di tahun 2018. Rossi pun pernah menjadi korban kanker dari sirkuit Sepang ini guys. Rossi mengalami kecelakaan. Pada saat itu dia sudah menyelesaikan lagi 4 lap aja, dan dia berada di posisi pertama. Akhirnya dia mengalami kecelakaan dan finish ke-18. Akhirnya yang juara Marc Marquez, seorang rival terberatnya Rossi nih. Di poin yang keempat nih guys, di tahun 2015 di Sepang juga terjadi insiden antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Marc Marquez yang yaitu pada saat di lap ke-6 baru mulai nih, Marquez harus jatuh pada saat berdempetan dengan motornya Rossi. 6. Rossi dan Marquez terlibat kontak yang membuat Marquez harus terjatuh dan tidak bisa meneruskan balapan. Jadi terus udah gitu Rossi dituduh menendang Marquez, dan akhirnya di balapan selanjutnya Rossi di Valencia ya start dari posisi paling belakang. Padahal kalau menurut yang gue baca di media sosial sampai detik ini kebenarannya mengenai Rossi nendang Marquez tuh nggak bisa dibuktikan karena nggak ada rekaman apapun. Memang Rossi menurutnya tuh dia nggak nendang si Marquez. Terakhir ini kejadian yang menimpa Marc Marquez lagi nih di Sepang di tahun 2019. Jadi doi jatuh pada saat sesi latihan sebelum bertanding. Alhasil Marc Marquez harus start dari posisi 11 di balapan di kali itu ya. Tapi emang dasar si baby alien sebutannya nih si Marc Marquez. Dia berhasil finish di posisi kedua di belakangnya Maverick Vinales. Luar biasa emang. Anak muda yang berbakat Marc Marquez itu makanya sebutannya sampai baby alien, karena kemampuan skillnya tuh udah bukan level manusia guys. Nah itu aja sih guys kejadian-kejadian yang terjadi di sirkuit Sepang selama kontes MotoGP yang berlangsung dari dulu sampai sekarang, yang mau gue sharing ke kalian. Masih banyak sebenarnya kejadian-kejadian lain, tapi gue nggak angkat. Thanks sudah nonton videonya ya guys. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye.